Soal nomor 11 janji kemerdekaan yang akan diberikan Jepang setelah kekalahan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua diumumkan oleh A. Laksama Maeda, B. Perdana Menteri Kyoto, C. Ichikawa Taiso, D. Marsekal Terauchi, E. Kumakichi Harada. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah janji kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan oleh Jepang pada sekutu diumumkan oleh Perdana Menteri Kyoto pada tanggal 7 September tahun 1944. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Perdana Menteri Kyoto. Soal nomor 12, interaksi masyarakat yang berorientasi ke etas sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan masyarakat. A. Elit, B. Birokrat, C. Petani, D. Buruh, E. Tradisional. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah interaksi masyarakat yang berorientasi ke etas sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan masyarakat birokrat. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Birokrat. Soal nomor 13 berdasarkan UUD tahun 1945. Setiap pemberian amnesti dan abolisi, pengangkatan dan penerimaan dute, serta pernyataan perang harus disetujui oleh A. Menteri Pertahanan, B. Panglima TNI, C. Panglima Polri, D. Dewan Perwakilan Rakyat, I. Menteri Hukum dan HAM. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah berdasarkan UUD tahun 1945, selain setiap UU, APBN, dan perjanjian luar negeri, setiap pemberian amnesti dan abolisi, pengangkatan dan penerimaan dute, serta pernyataan perang harus disetujui oleh DPR. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Dewan Perwakilan Rakyat. Soal nomor 14, dalam tata aturan perundang-undangan RUU UUD tahun 1945 menempati posisi tertinggi, sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah A. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, B. Peraturan daerah, C. Peraturan presiden, D. Peraturan pemerintah, E. Hukum adat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, di mana dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. 1. UUD Negara Republik Indonesia tahun-tahun 1945. 2. Undang-undang atau PP pengganti undang-undang. 3. Peraturan pemerintah. 4. Peraturan presiden. 5. Peraturan daerah. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Peraturan daerah. Soal nomor 15, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Hal ini tercantum dari pasal A23, B24, C27, D31, E32. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah Pasal 32 berbunyi negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi jawaban yang tepat adalah E32. Soal nomor 16, mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari rakyat Indonesia
yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan golongan merupakan A. Tujuan ketahanan nasional, B. Pengertian ketahanan nasional, C. Tujuan pembangunan nasional, D. Pengertian wawasan Nusantara, E. Tujuan wawasan Nusantara. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan golongan. Jadi jawaban yang tepat adalah tujuan wawasan Nusantara. Soal nomor 17, sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama disebut A. Statut, B. Custom, C. Jurisprudensi, D. Treaty, E. Doktrin. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah keputusan hakim jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Jurisprudensi. Soal nomor 18, fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena A. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan, B. Labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda, C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik, D. Kurangnya daya uang terhadap tantangan perubahan zaman, E. Kurangnya sosok heroin bagi kaum muda. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah sikap dan perilaku nasionalisme masih banyak dipahami oleh generasi muda sebatas perjuangan fisik saja, sehingga upaya untuk membangun sikap dan perilaku nasionalisme tidak diupayakan secara baik dan maksimal. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Soal nomor 19, Ibu Ide mendapatkan tugas dari kantornya untuk mengikuti pelatihan di luar kota selama 3 hari. Di luar dugaan, pelatihan tersebut selesai lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, yaitu selama 2 hari. Jika Anda menjadi Ibu Ida, apa yang Anda akan lakukan? A. Menikmati sisa 1 hari untuk berjalan-jalan, B. Melaporkan ke kantor bahwa kegiatan sudah selesai dalam 2 hari dan menunggu arahan berikutnya, C. Segera pulang dan memilih berlibur bersama keluarga, D. Segera pulang dan memilih berlibur di rumah, E. Merahasiakan bahwa pelatihan selesai lebih cepat dan memanfaatkan sisa waktu untuk bertemu teman. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah pada kondisi tersebut, langkah yang sebaiknya dilakukan adalah dengan melaporkan ke kantor bahwa kegiatan sudah selesai dalam 2 hari dan menunggu arahan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa Anda memiliki integritas dan tidak ingin merugikan perusahaan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Melaporkan ke kantor bahwa kegiatan sudah selesai dalam 2 hari dan menunggu arahan berikutnya. Soal nomor 20, perjanjian bilateral dan multilateral memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya adalah A. Objeknya, B. Sifat instrumennya, C. Strukturnya, D. Cara berlakunya, I. Jumlah pesertanya. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu.
Pembahasannya adalah yang membedakan antara perjanjian bilateral dan multilateral adalah jumlah anggota pesertanya, di mana perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang disepakati antar dua negara, sedangkan perjanjian multilateral merupakan perjanjian yang disepakati oleh banyak negara atau lebih dari dua negara. Jadi jawaban yang tepat adalah I jumlah pesertanya.